Ya boleh disunahkan adzan, angin kencang, hujan gede, geledek gede, sunnah adzan. Makanya orang tua dulu yang ada ilmunya, ada angin kencang di adzan depan pintu rumah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang punya ilmu, yang kepunya ilmu malain. Angin kencang dari depan rumah, dia ngidul ngidul. Maka dipesan sama Menteri SDM. Kalau masak udah mateng, kompornya jangan sampai boros-boros ya, dimatiin. Ada tuh saya lihat beritanya. Ada beritanya, videonya saya dikirimin tuh, ada videonya. Kalau udah mateng itu masakan, kompornya matiin. Kompor disuruh matiin. Menteri ngomong begitu. Menteri ngomong begitu. Menteri ada videonya kan, viral ya kan. Menteri ngomong begitu Pok. Menteri. Kalau bocah kampung saya bilang mah bahlul tuh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Kita langsung aja nih karena memang udah tunggu-tunggu udah nyampe. Betul. Nanti Ustadz Al-Parigi kita kasih doa. Sekarang kita panggil Ustadz Nurpadila Yusuf atau Ustadz Tilil. Lah, Tilil orangnya kuru banget, Lin. Emang Orangnya Ustadz? kuru mana tulang mulu. bukan Ustadz Tilil, Bang. Siapa? Itu mah Ustadz Tile. Iya, kalau kita tidur, Lin. Ada yang ngomong Ustadz Blekok. Belengkok. Ya udah Bang Ocit ya. Langsung aja kita panggil guru kita tercinta Ustadz Nurpadila Yusuf atau Ustadz Tile. Waktu dan tempat cari sendiri. Shollu ala Muhammad. Sebab ini udah dibayar duluan. Saya dari pagi nungguin, capek banget. Panggil. Dipanggil di. Waktunya udah deket banget ini. Sebentar, Ustadz emang kalau rada kuru emang begitu. Nah ini dia nih, Mbak. Nah ini nih. Aji Ton, nah itu mah. Ah ini kali Munaroh. Nah ini dia. Sini sayang. You and I love you. Duduk dulu. Ini orang kampung Gandaria. Babah Haji Nirin kumpul. Haul yang ke-10 sama Supriyadi. Ini Ustadz Tile ya? Ustadz silakan dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, terkhusus yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustadz Ki Haji Ihya Ulumuddin, atau guru kita Ustadz Jaka Tingkir,
hadir Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Al-Farigi, Bapak Camat Kecamatan Pasar Rebo Bapak Haji Dr. Andes Mujiono, Bapak Lurah Pekayon Bapak Haji Akman Bakri SAP, Kasudin Kebudayaan Jakarta Timur Bapak Haji Berkah Sadaya, Bapak Haji Farza dari Disbud DKI, Kabid Pembinaan Disbud DKI Bapak Haji Rusmantoro, Ketum Lembaga Kebudayaan Betawi Bapak Haji Beki Mardani, dan segenap hadir Bapak RW 09 Bapak Haji Mahfud SE, Bapak RW 011 Bapak Haji Rudi Mulyono, dan juga segenap para guru-guru yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena di sini doang cuma 12 yang ditulisin, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus keluarga besar almarhum wal maghfurlah. Kami punya orang tua Bapak Haji Nirin bin Kong Kumpul, diantaranya ada Bang Ucup, Bang Empolinda, dan semuanya para jamaah, Bapak Ibu hadirin jamaah haul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah banyak ilmu yang sudah kita dapati dari guru kita Kiai Ihya Ulumuddin. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja sama beliau dan masih ada guru kita yang lain. Bicara haul, saya teringat ada seorang anak muda bertanya kepada Rasulullah. Beliau bertanya, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima. Ya Rasul, apakah masih ada cara untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya, tetapi kedua orang tua saya udah pada meninggal dunia? Dengar Rasulullah jawab, ngomong ditanya begitu, beliau Rasul jawab, banyak cara untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kata Rasul, apapun kerjaan yang baik engkau niatkan pahalanya buat kedua orang tuamu yang sudah meninggal dunia, itu pahalanya bakalan nyampe. Ini yang enak berdiri dah. Dengar Rasulullah ngomong begitu, Bu, itu bocah langsung bikin sumur di samping Masjid Nabawi. Dia niatin bikin sumur pahalanya buat kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi orang kalau mau masuk masjid ngambil air wudhu lewat sumur yang dia bikin. Maka ini hadis dikias oleh Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi. Apa kata beliau? Bikin sumur aja ada pahalanya buat kedua orang tuamu, apalagi kita baca zikir, surah Yasin, doa yang kita panjatkan siang hari ini lebih nyampe lagi pahalanya. Ini hadis kalau nggak dikias ribet, Bang. Ntar ada yang mati, babanya aja bikin sumur samping masjid. Nyanya mati aja bikin lagi. Yang banyak mati banyak sumur samping masjid. Orang agak masuk masjid nyemplung semua. Inilah salah satu hukum kita, hukum agama kita. Selain daripada dasarnya Al-Quran, ada hadis, ada ijma ulama, ada kias. Ini sumber hukum kita. Maka dikias tuh. Contoh nih, hukum kias. Dikit ngaji po ya. Azan itu sunnah ketika masuk sholat yang wajib. Sunnah. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sunnah azan.
Dikias ini azan, kapan aja boleh disunahkan azan, angin kenceng, hujan gede, geledek gede, sunnah azan. Makanya orang tua dulu yang ada ilmunya, ada angin kenceng di azan depan pintu rumah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang punya ilmu, yang kepunya ilmu malain. Angin kenceng dari depan rumah, dia ki ngidul. Angin disuruh ngidul. Sunnah. Kapan lagi sunnah azan itu? Lagi kebakaran, sunnah azan. Tetangga rumahnya kebakaran gara-gara kompor meleduk. Maka dipesan sama Menteri SDM, kalau masak udah mateng, kompornya jangan sampai boros-boros ya, dimatiin. Ada tuh saya lihat beritanya, ada beritanya, videonya saya dikirimin tuh, ada videonya. Kalau udah mateng itu masakan, kompornya matiin, kompor disuruh matiin. Menteri ngomong begitu, menteri ngomong begitu, menteri, ada videonya kan, viral ya kan, menteri ngomong begitu po. Menteri, kalau bocah kampung saya bilang mah bahlul tuh orang. Kalau kampung saya lagi kebakaran, sunnah adzan. Cuman jangan semuanya adzan. Lah siapa yang nyeremin? Tuh. Kapan lagi sunnah disunahkan adzan? Mayat jenazah ketika dimasukin tuh ke lubang landak. Kelobang landak itu bahasanya liang lahat, mukanya diadepin ke arah kiblat, diciumin tanah, sebelum ditutup sama papan, sunnah diadanin. Adanin, komatin, tutup dah pakai papan. Men papannya jangan dinomorin 1, 2, 3 sampai 9, mau nutup warung. Udah nggak model, sekarang mah udah ada rolling door. Kapan lagi disunahkan adzan? Bayi baru lahir brol, sunnah diadzankan kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Itu ngikutin Nabi. Adzanin, ngadzaninya jangan kencang-kencang. Mentang-mentang bapaknya kori baru tumben punya anak. Wah ilah ilallah, giroh buat diadzanin laga Mekah. Wah, ditompok di kupingnya po. Itu bocah kena sawan. Mukanya biru, bibirnya gemeter. Kelenger. Rasul, ya Rasul, apa caranya berbuat baik sama orang tua yang udah meninggal dunia? Rasulullah bilang lagi, as-salatu alaihima, doain kedua orang tua kita. As-salah bimakna ad-du'a. Jadi sholat itu artinya doa, doa artinya minta, mintanya yang banyak, insya Allah dikasih. Maka hari ini Bang Ucup Nirin, Po Haja Linda, keluarga besar almarhum Babah Haji Nirin yang kita haulkan, ini merupakan bentuk cinta seorang anak kepada orang tua, bentuk baktinya anak kepada orang tua. Hari ini kita semua diundang, semuanya rapat jauh-jauh hari keluarga, dipimpin Bang Ucup Nirin, garis doyong Bang Ocit. 29 nih kita Maret habis lebaran kumpul Ji, ngapain? Kita merapat ini haul baba kita ini, anak 7 orang 2 biang. Emang begitu kan ceritanya. Tuh kumpul semuanya, alhamdulillah. Lu ngasih apa Ji? Udah biarin dah, ntar urusan son gua semuanya. Catering makanan siapa, gua yang nanggung. Tuh rapat semua keluarga, kira-kira ngundang siapa ini ceramahnya? Udah Tile aja, kata Ocit nih. Dia mah CS sama gua, gampang dia mah, ya ketemu cincai pokoknya. Tile mah nggak pakai diamplopin, nggak butuh amplop, nggak butuh isinya juga nggak butuh dia mah tuh. Yang penting jumlahnya.
Ini rapat semuanya, ponakan nyampe, mang maafin ya nggak bisa bantuin apa-apa ini. Ya emang kerjaan kagak, gajian belum. Gimana urusannya, biarin dah, saya mau bantuin gelar tiker aja. Yang bantuin gelar tiker ini semua direken semuanya pahala. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Kita ngurusin orang tua nggak bakal rugi, ibu bapak apalagi yang udah meninggal dunia, almarhum wal maghfurlah. Saya punya guru Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC, putra dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Waktu beliau ngajar tuh menyampaikan, apa kata dia? Kata beliau, beliau bilang itu, doain orang yang sudah meninggal dunia, berbakti kepada orang tua yang masih hidup, hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka hari ini jangan kecil hati, jangan pesimis. Bang Ocit alhamdulillah mau bikin haul, niat bikin haul jauh-jauh hari. Alhamdulillah kemarin 2 hari sebelumnya dapat undangan manggung topeng. Lenong ada panggilan 100 juta. Makanya alhamdulillah rezeki ada aja ya Ji ya. Iya Masya Allah, besok tanggal 1 undangan lagi udah di TF katanya tuh. Alhamdulillah Masya Allah Bang, ada yang bantuin streaming, ada yang bantuin air semuanya, ada yang bantuin. Ini membuktikan bahwa beliau almarhum Babah Haji Nirin orang baik. Jangan kecil hati ngurusin orang tua po. Kalau bicara Masya Allah, kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua, kagak bakal ketebus. Apalagi emak, 1 emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawatin 1 orang emak. Bapak kita nggak hebat berarti? Hebat, 1 bapak bisa ngerawat 4 emak. Wah, ya bayar. Surak po. Ini romannya pulang dicegat nenek-nenek gua. Artinya apa? Kalau bicara bakti orang tua belum seberapa, jangan bocah kampung saya po. Ya ilah ilallah. Tahlil babanya mati. Tahlil malam pertama, kedua, pas malam ke-6 dia ngeluh aja mas saya, ya Allah guru, puyeng banget pala guru, Allah. Besok malam ke-7 lagi, mana duit belum kelihatan ini, bayar bocah ngaji, ya Allah, makan beli, tahlil belum kelihatan lagi ya, aki-aki pakai mati, dia kata gitu kok. Saya bilangin, lu baru seminggu ngurusin orang tua lu, gadangin orang tua lu berapa tahun digadangin? Dari mulai kita kecil, Masya Allah po, belum beranak aja kita udah nyeksa emak kita, belum diberanakin. Ya buktinya no, tanya orang puan. Gak enak banget po, ngidam muntah tiap jam, uwe emang enak. Yang diminta yang aneh-aneh, emak udah kita seksa. Paling udah 4 bulan 10 hari, itu kan bocah udah gulutakan aja di perut, ada nendang-nendang. Mana tendangannya kencang, kayak tendangan Cristiano Ronaldo. Itu mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7. Gua kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Karim Benzema langsung ditendang, cakep. Wah, tendangannya bengkok pisang. Ada yang nyundul-nyundul bocahnya po, mana sundulannya kencang. Kayak sundulan Charles Puyol. Mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 5. Pemain belakang mukanya kayak Barry Prima, gondrong rambutnya, nyerang ke depan nih dapat umpan dari Iniesta langsung disundul, gol, cakep, palanya nggak peang. Udah keseksa po, tidur miring 9 bulan, ya kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkurap takut jomplang, perjuangannya emak, detik-detik ngelahirin laki dicari, aduh bang, ya Allah bang, ilah. Lakinya ngomong sabar neng, emang udah bagian lu, segitu doang. Pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9 agak terbuka-buka. Ya Allah, mak perjuangan pembukaan 3 aja itu pinggang belakang rasanya pegel, panas. Katanya po, ilok saya bunting. Detik ngelahirin keluar brol ke alam dunia, di situ perjuangan emak. Kalau nggak hidup, anak keluar brol, emak masih sakit, emak masih perih, berlumur darah tuh emak.
keluar anak nih kita bang, keluar ngomong nggak banyak-banyak, alhamdulillah anak gua selamat. Nggak ada emak habis ngelahirin marah-marah, anaknya keluar tujuk-tujuk gara-gara lu nih sialan, kagak, nggak bang. Ditimbang, masya Allah, tabidan, alhamdulillah bu, anak ibu normal, beratnya 3 kilo. Kaget lagi emak kita, kok bukan girang bu, dikata 3 kilo. Saya bingung dok, kok masuknya 3 on, keluar 3 kilo. Empok ngapa tawa? Ya empok kagak caya, ntar timbang aja. Iya, kalau dicolek dia diem aja tuh 2/4. Kalau dicolek langsung bangun tuh dia udah 3 on lebih. Nenek metawa kagak ada giginya, metik banget udah. Ya Allah, perjuangan emak, ya Allah, pala jadi kaki jadi pala. Tuh orang tua nih Babah Haji Nirin bikin anak bengendel begini, masya Allah, nggak sembarangan pak. Buah kagak bisa baca, kagak bisa tulis, buta huruf tapi bisa ngedein anak, luar biasa. Orang tua kan pernah ngomong begitu nih, bapak di rumah ngomong jelas apa dibilang, tong gua kagak redo anak gua kayak gua nggak mau anak gua kayak gua jadi orang bodoh, dibudakin orang, kerja dibudakin orang, semuanya susah. Biarin nih tong nih, lu nih baba lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Baba lu cuma jadi RT, lu camat. Baba lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin baba lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Masya Allah baba po, apalagi emak, ya Allah, yang paling deket bata anak kan emak. Bapak mah kurang telaten bang, kita ngurusin anak jujur. Emak yang telaten banget, punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Bapak-bapaknya kagak bangun, kagak denger bocah nangis. Siapa nangis bocah tuh? Gue injak bapak, kurang telaten ngurusin anak. Bener, emak yang lebih telaten. Lagi enak-enak makan, masya Allah, anak kan nangis, aja tinggal makanannya. Bener pok? Ya Allah, jadi lihat anak gua, dicebokin dulu. Ya Allah, mana wangi banget tainya. Ya Allah tuh emak, habis nyebokin jadi lanjutin makan, nggak pakai cuci tangan lagi, udah itu. Wah Allah, luar biasa. Anak sakit emak ngomong, neng jangan neng yang sakit, biar emak yang sakit. Ya Allah po, biar kata nih kita bang, makanya kalau lagi meriang sakit enak banget ngerintih nyebutnya, rasain dah, udah obat itu nya ngerintih nyebutnya aja enak. Masya Allah, luar biasa perjuangan orang tua. Makanya tanda bakti sama orang tua. Bikin haul begini, ingat berarti doain buat orang tua kita. Kenapa bang? Karena yang harta dikeluarin, tenaga dikeluarin, pikiran dikeluarin sama kita buat orang tua bikinin haul, yakin bang Ocit dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Jangan harap kita mati didoain sama mama bapak kita bang. Jangan harap kalau sekarang aja kita nggak mau doain orang tua, jangan harap kita mati didoain. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Begitu kira-kira. Fotokopi bagaimana aslinya. Maka almarhum Babah Haji Nirin luar biasa, tiap tahun dibikinin haul. Walaupun anaknya seniman, walaupun anaknya udah jadi artis, tapi ingat baktinya, dia nggak mungkin bisa jadi artis tanpa orang tua kita. Ayo dah, jangan sombong Polinda, jangan sombong mengucuk. Ini kita bisa begini gara-gara emak bapak kita bang. Termasuk saya bilang ngomong begini gara emak bapak kita. Kita nggak tahu keberkahan dari doa mereka. Kita nggak tahu tiap malam bangun minta kepada Allah, doa-doa kita, doanya orang tua terhadap anak, doaul walid li waladihi kad doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak itu doanya sama seperti doanya nabi kepada umatnya. Qabul, yakin, kagak pakai dialing-alingin lagi doa orang tua. Tuh makanya macam-macam. Berarti bang haul doang, makanya pada berantem. Ya kan, banyak kan begitu. Makanya bersyukur kita masih punya orang tua yang masih hidup. Makanya girang. Titik terendah seorang anak itu ketika lebaran, malam takbiran, tidak ada tangan yang kita cium ketika hari lebaran. Kemana mereka? Udah nggak ada emak bapak kita.
Nggak enak po, nggak punya emak lebaran, nggak punya bapak, nggak enak. Masya Allah cing, kan kita orang Betawi tahu sendiri. Malam takbiran disuruh udah tuh emak kita mau bapak kita sono neng, anterin makanan, no emak mau bapak sono jalan, emak bapak berangkat, assalamualaikum nya. Assalamualaikum mbak, nih malam takbiran nih. Lu nyampe no, iya. Lebaran gak bikin apa-apanya, bikin opor ayam doang ini. Lah emak sampai ngomong, emang lu punya ayam neng? Oh laki saya ayam siapa tau dia colong. Ya Allah, taruh dah sono neng. Apa yang ngomongin sama emak dah? Ya Allah, lu pakai bagi gua. Emang anak lu udah tinggalin tuh orang tua. Selesai sholat Idul Fitri, masya Allah pak. Yang pertama kita datengin lihat orang tua dulu, anak diajak semua. Dia mau cucu dibawa semuanya lebaran. Assalamualaikumnya, assalamualaikum mbak. Lalu nyampe iya, ya Allah lebarannya. Nangis sambil ngomong kagak jantak kan pok, kagak jantak lah. Hari pertama lebaran pertama kan begitu, air mata udah gerujug aja. Nangis gua loh, nangis dari 7:30 sampai 7:30. Paman nangis lapar. Ya Allah nyak dari sembeng id belum makan ini makan sono tong no, ajak bini lo no sono di dapur no, emang opor ayam lo yang bawain no sono makan. Ya ilah Allah, emang anak sial diangkalan, dia yang bawain dia yang makan. Mak masih mentingin anak sama cucu, apalagi udah punya cucu, sayangan cucu sama anak. Tuh orang tua kalau sudah punya cucu sayangan cucu sama anak udah kejelas pak, udah ketahuan tuh film Sidul bagaimana jelaskan ya. Itu kan potret buat kita, contoh lihat tuh Dangkong Tile sayangnya sama siapa dah, dia sama Atun sama Sidul ya kan, itu kan udah jelas itu ya kan. Iya, Mandra kan anaknya itu, Mandra anaknya, Lela anaknya, ya Allah yang dia sayang. Sidul dibeliin motor, Atun yang modalin salon ya kan. Mandra beli celana kagak dikasih 50.000, biarin begitu kata Mandra. Biarin ada yang gua makan nih begitu kata dia. Orang banyak bini kagak ada yang nyenangin, nyakitin semua. Tuh ada pemainnya noncing Haji Tonah mau Munaro di Blalem no ya kan dia kan backstreet dia Mandra sama Munaro ya kan, tahu sendiri kan, kabur akhirnya ketangkep polisi kan si Mandra. Wah Haji Tonah emang judes banget orangnya, tahu sendiri kan ya. Jenap apaan lu arepin dari Sidul nap, orang miskin lu arepin nap, ilah ilallah no orangnya ada di dalam. Lah kita orang Betawi aslinya wajib nonton gituan ya kan. Masya Allah, anak emak kalau udah punya anak cucu lebih sayangan sama cucu. Nih girang nih Bang Ocit, girang bapak kita, Babah Haji Nirin girang, Bang Supriyadi almarhum girang, dikirimin doa kumpul semuanya. Insya Allah kita ntar juga mati begini Bang Ocit, anak cucu minta paham anak cucu kita ngapa, doain kita. Yang pertama doain Allahumma Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, doain bisolatu astagfirullahaladzim li wali walidayya kan begitu pok doanya ya kan. Kita minta ampun kepada buat mereka, buat diri kita, buat orang tua yang udah kagak. Ini kadang-kadang aneh, la ilaha illallah, orang sekarang ziarah kemana aja nyampe nyewa bus ngutang-ngutang jalakonin. Keramat Hanu motong kambing sampai 5 sampai 3. Illallah, emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok yang berak kapuran boro-boro kita potongin buat orang tua. Saya bukan anti ziarah, saya juga doyan ziarah, tapi sebelum ziarah kemana-mana emak sama bapak dulu. Babah Haji Nirin makamnya di Bojong Sari, saya sering ke rumah Ngocit, masya Allah ketika datang ziarah ke sono itu semuanya penghuni kubur di Makbaroh itu semua tahu po, kenapa mereka bisa ngelihat kita nggak bisa melihat mereka, maka ya siapa yang datang dia tahu. Maka beri salam ketika kita ziarah ke kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu penghuni kubur semuanya yang jawab waalaikumsalam. Cuman kita yang ziarah kagak denger kalau dia yang jawab salam kita. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Datang ke kuburan Kong Haji Nirin, assalamualaikum ya ahlal kubur, lu nyampe ji lu kedengeran sama kita, bu ilah ilah po tasbih habis kita lemparin udah pada putus, surat yasin ampar-amparan udah kita
Kenapa? Karena mereka minta doa dari kita, nungguin doa dari kita yang masih hidup, yang udah mati nungguin doa dari kita semua. Nih hari girang almarhum wal maghfurlah, girang senyum, kita kirimin Fatihah, kita khatamin Quran, kita doain semua. Semua dijamak minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan kita yang hadir semua dapat kecipratan pahala. Emak bapak kita yang udah pada meninggal dunia dapat kiriman doa juga dari kita yang hari ini bacain doa. Maka manfaatnya haul buat orang yang dihaulkan, Babah Haji Nirin girang. Yang kedua, manfaatnya haul buat apa? Buat orang yang datang haul. Kita semua yang hadir di sini bermanfaat buat kita. Apa? Pertama, silaturahim. Yang kedua, kita diingatkan kembali bahwa kita semua pasti bakal nyusul seperti yang dialami oleh Al-Maghfurlah Engkong Haji Nirin. Kita bakal nyusul, Bang. Maka Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawa'a. Orang kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita nggak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Al-Maghfurlah Babah Haji Nirin udah jadi cerita. Meninggal dunia ninggalin cerita yang baik. Anak cucu mantu tahu semua cerita-cerita yang baik. Nggak boleh kita omongin kejelekan orang yang sudah meninggal dunia. Kecuali kalau orang kafir boleh, orang kafir mah po kita omongin kejelekannya, Bang, boleh. Buktinya Fir'aun diomongin mulu, udah mati ya ribuan tahun diomongin mulu, tertulis lagi di Quran ceritanya. Tuh jangan sampai kita kayak Fir'aun begitu pelajarannya. Jangankan kelakuan Fir'aun, ya ilah Bang, po namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan nama siapa, Bang? Fir'aun belum pernah. Sampai nama aja orang ogah pakai. Tuh Firaun kan tadinya raja biasa aja biasa, Bang, karena yang ngikuti pengikutnya nih para followernya itu pada wah Bapak bagus, keren, gua nggak ada lagi Tuhan, saya Bapak mantap, udah hebat, udah mantap, udah Bapak. Akhirnya hidungnya megar, bolnya angop, ya kan dia pas sanjung mulu, akhirnya dia ngomong ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Begitu jadi ngaku Tuhan. Iblis aja sembah sama dia kok, takut. Iblis aja tuh biar penjahat banget kok nggak ngaku Tuhan, dia manusia jadi ngaku jadi Tuhan, najong banget. Udah Bapak hebat, keren, udah pokoknya program-program Bapak itu cakep semuanya. Wow, keren, udah mantep tuh. MBG 1 ekor sapi, ya kan, 1 SPPG 1 sapi, berarti ada 19.000, berarti 19.000 sapi yang dipotong tiap hari. Ya kenyataannya yang keluar pada apaan? Tempe agak digoreng, ya kan po, ya lele enggak digoreng, ya kan, lele hidup najong banget. Viral ini mah ngomong gue nih tuh kan direkam ini. Wah, oh iya direkam nih, gue tahu nih, streaming kan, iyalah, bukannya nyindir, ini fakta. Gak ada yang berani ceramah begini, ini pada takut di bawah. Kita nyindir, bukan nyindir kok, kritik biar supaya bener, ya kan. Ini kadang-kadang ngomong udah kiai ceramah aja, jangan ngomongin politik, jangan, itu orang PA. Ngapain sih nyindir pemerintah gitu? Gue bayar pajak, enak aja, ya kan. Itu pajak dari rakyat, kita belanja pakai pajak, semuanya dipajakin, ya po. Emang kagak boleh ngeritik yang kita kasih pajak? Dah, duit kita nggak ada, bergizi gratis, bergizi kagak gratis, kagak boleh. Duit kita masa gratis? Dah, enak aja. Nih catat, emang kalau lagi lapar begini gue ceramah po, gue sih acak-acakan udah. Kita kritik begini supaya ada introspeksi, evaluasi, begitu tujuannya. Sayang anggaran kesehatan diambil, anggaran pendidikan diambil, buat itu semuanya habis uang kita, ya kan. Akhirnya banyak yang kagak kemakan tuh, ya kan. Doh, ilok orang banyak begini kagak ada yang belain gua, buset. Udah Cid nih, lu gua gila, lu aja sembarangan sih ngundang gua kalau ngomong kelancopan. Nih Masya Allah, kita kepengen, ayo ibu jangan sampai kita meninggal dunia bikin cerita yang jelek-jelek mulu, ketahuan banget ceritanya, kebayang banget. Kan ada teman, Bang, di kampung, di lingkungan kita nih, ada temen yang kalau dia kagak datang kita rinduin.
Desi Anu mana ya? Biasanya kalau dia resep nih kalau ada dia tuh. Tapi ada kita lagi kumpul seru-seru nih, lagi ngobrol asik, lagi ngerumpi, datang dia, ya nyampe. Rese dah habis, dah rokok dah habis, dan nih. Banyak temen yang begitu bang. Itu kan ada cerita jadinya, ya kan? Lagi bikin cerita, ada yang temen ngangenin, ada yang nyusahin. Kumpul aja juga rombongan, dia sampai rokok guru jembat, kan parah banget. Guru kemana sih dia cari-cari, diajak pegang sono rokok juga beginiin, ada masih comot sama dia. Makanya orang yang bawa rokok doang, enggak bawa korek, itu namanya orang pesimis. Ntar kagak ada korek lagi di sono tuh. Kalau orang bawa korek doang, rokok aja kagak bawa, itu orang optimis. Gue yakin ntar juga ada rokok di sono tuh. Yang kagak bawa rokok, kagak bawa korek, itu pengemis. Habis rokok guru diembatin sama dia. Ya ilah, masya Allah bang. Kita kepengen cerita yang baik-baik. Jangan ceritanya ketarabat itu lagi kayak sinetron Indosiar kan begitu. Kebayang banget. Siapa juga nonton sinetron Indosiar, ya kan? Udah tahu nih dia pacaran dia nih. Boy girang, wah kawin nih bahagia saling cinta ya kan. Jadi bos, wah pimpinan direktur, wah luar biasa di kantor. Akhirnya ada sekretarisnya cakep, dideketin, dia demen. Akhirnya dia pacaran sama sekretarisnya ya kan. Akhirnya apa duitnya diporotin habis bos, semuanya bandanya habis diporotin, jatuh miskin dah ya kan, diusir sama dia. Wah pergi jalan jadi gembel ya kan, jalan di pinggir jalan. Ya Allah, ada mobil lewat tabrak jeger, wah jatuh dibawa ke rumah sakit. Baru soundtracknya ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta ini. Ya elah, itu yang nyanyi Rosa, hati yang tersakiti. Anjay, apa Cit lo lah, lo kan kalau ngelawak berame-rame, gue sendiri juga lucu ya kan. Itulah kehebatan gua. Dia kalau gak ada timpalannya nggak lucu dia. Haji Mali, Haji Bolot gak ada timpalannya, yang diem aja melegak aja susah. Belum tentu ya, okray. Oh, ada guru nyampe doh, insya Allah ya. Ini aja yang kedua, manfaatnya buat kita yang datang haul. Artinya apa Bu? Kita semua pasti bakal nyusul seperti almarhum yang kita haulin. Nih kita semua calon-calon jenazah. Ini kan calon-calon jenazah nih. Makanya orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Allah pakai bahasa pulang. Kenapa sih pakai bahasa pulang? Ayo kita kaji. Pulang itu sebenarnya enak. Orang pulang. Dulu zaman kita sekolah SD ada gurunya galak banget bang, pelajaran kita kagak demen, diumumin apalah sekolah, anak-anak gurunya kagak datang, berhubung gurunya nggak nyampe, anak-anak boleh pulang. Loh girang banget kita po, lo lompat dari atas meja manggul kempek. Bocah sekarang kagak paham kempek. Kenapa girang kita? Karena boleh pulang haji. Enak nggak? Enak lah, diumumin seminggu sebelum pulang. Bapak ibu jamaah semuanya, insya Allah kita akan kembali seminggu lagi ke tanah suci, ke tanah air, balik ke rumah. Girang banget udah diumumin begitu po. Kebayang udah genteng rumah kita diarak, sampai bendara dijemput, sampai rumah gue dipelukin, ke gamis wangi banget, kasur baru, serprek baru, duduk di situ. Ya Allah, temen datang dia ceritain Mekah Madinah, dia ceritain lagi teman Mekah, cerita dari pagi sampai sore, sampai lupa sembahyang. Ya elah, kenapa saking girangnya tuh ketemu sama saudara. Pulang sebenarnya enak, pulang mudik enak nggak? Enak lah, lebaran kita ketemu di halaman kampung kita, indah suasana lebaran di kampung. Dimodalin sama dia, bola pakai mio, jok pendek, sambung papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Ilahilallah, ya po, ketemu saudara pulang, ketemu saudara di kampung enak rasanya, karena pulang itu enak. Setelah kita acara haul di rumah di sini nih Pon Jalinda, kita semua bakal pulang. Bener kan? Kemana kita pulang? Ke rumah masing-masing. Enak po? Enak, bau besek. Wah, setelah kita tinggal di Pekayon, kita bakal pulang. Setelah kita tinggal di dunia, pulang ke rahmah. Enak po? Nah lu
pengen kata enak takut besok. Ini dia nih, pulang lempengan ini rada-rada anu po, rada berat nih. Kenapa berat? Masih ada yang ganjel di hati kita bang. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka kita semua lagi nyari bekal. Beruntung 1 bulan penuh kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan. Dan kita meningkat ke Syawal. Alhamdulillah ibadah kita lebih meningkat lagi. Karena kita semua buat bekal perjalanan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Insya Allah inna akramakum indallahi atqakum. Yuk kita sama-sama, buat pribadi saya ngajak agar lebih baik lagi. Kita semua pengen bawa bekal meninggal dunia, bawa bekal yang banyak. Insya Allah enggak sengsara di jalan. Dan karena kita lagi perjalanan, banyaklah yang namanya pemeriksaan. Dunia adalah balagun ilal akhirah, jembatan untuk akhirat. Manfaatin semuanya yang kita punya di dunia, insya Allah untuk akhirat. Ya Bu, ada yang ngomong duit mah kagak bisa dibawa ke mati, belakang atas apa? Bisa disedekain dulu, baru kita bawa mati. Itu duit bisa bawa mati. Makanya jangan dikumpulin mulu Bang Ocit. Ya enggak, sering panggilan lenong yang manjak di sono. Ada ucapan terima kasih. Makna dari terima kasih, sering nerima, harus sering ngasih. Jangan nerima doang kagak ngasih-ngasih. Pengen maju nih si Yayasan Sanggar Betawi, ayo habis dapat job langsung sisihkan 10%, bagi semua sedekahnya keluarin. Insya Allah berkah Bang Ocit. Apalagi berkah itu kan kayak angin, dapat kita rasain, nggak dapat kita lihat. Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan, tambah kebahagiaan. Alhamdulillah. Itu ajaran guru saya. Sering nerima, harus juga sering ngasih. Insya Allah kalau kita sering nerima, sering ngasih, berkahnya lebih yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Ada Ustadz Abdurrahman Al-Farigi, ya kan masih ada di bawah gitu. Udah asar lagi Haji, ya kan emang udah ketahuan kita ya, beliau udah dipleket ya, kita sama CS ya. Mohon maaf ini nggak kayak yang lain-lain gue ngasihnya kata Ocit gitu ya. Kalau yang lain mah beda, ini ya lu mah saudara lu begitu. Nah ini dia. Udah mau saudara mah gampang begini gini bayaran gitu. Saya bilang sama dia, duit kagak ada saudaranya Ocit. Nah itu begitu dah kira-kira. Begitu kira-kira Pak, maafin ya. Kita baca Fatihah sebelum saya tutup. Kita khususkan buat almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Nirin bin Kong Kumpul, almarhum Bang Supriyadi bin Haji Nirin, dan seluruh para almarhumin wal marhumat yang dihaulkan pada sore hari ini. Dan semua emak bapak kita yang udah pada meninggal dunia, keluarga kita semua, mereka dapat kiriman doa dari kita. Semoga dengan niat, saya yakin doa-doa kita itu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang mendahulu kita diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita yang masih hidup sehat afiah, panjang umur, keluarga besar, anak yang ditinggalkan oleh Bapak Haji Nirin, semuanya anak cucu mantu, ingat ketika nanti kepada kedua orang tua yang udah meninggal dunia, berkah, banyak duit, banyak rezeki, banyak job. Pokoknya Bang Ucup, Bang Ocit, insya Allah apapun yang kita niatin semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, empok-empok, abang-abang, mohon maaf banyak orang, banyak kesalahan, banyak khilaf. Saya atas nama pribadi mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Banyak orang, banyak kesalahan, tak ketemu di lain waktu dan kesempatan. Ya, Pok. I love you full everybody kulluhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, empok-empok, abang-abang, mohon maaf banyak orang, banyak kesalahan, banyak khilaf. Saya atas nama pribadi mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Taqabbalallah siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin, ini aja yang dapat saya sampaikan. Banyak orang, banyak kesalahan, tak ketemu di lain waktu dan kesempatan. Ya, Pok, I love you full everybody kulluhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.